yang keempat, di mana tugas kali ini kita akan membahas HMI dan PLC Omron. Untuk temanya kali ini kita akan proses filling and mixing dengan kriteria seperti berikut. Kemudian untuk soalnya sendiri itu ada dua proses. Yang pertama ada proses transfer air DM water, kemudian setelah transfer air kita ada proses mixing di sini. Dilihat oleh teman-teman semua, ada 3 tangki di sini. Kemudian untuk inputnya ada 4 buah input dan 5 buah output di sini. Dan untuk sekuennya ada 3 sequence, yang dimana yang posisi pertama indikator ready off dan indikator proses on sistem masuk untuk mode otomatis. Nah, kita langsung saja masuk ke Omronnya. Nah, sebelum masuk ke Omron, kita bisa dilihat di sini ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama, untuk softwarenya kita menggunakan CX Programmer dan CX Designer, dan laddernya harus berbeda. Kemudian desain HMI dibuat kreatif, ada PNI di 1 dan 2, terus harus ada pop up, harus setting set point low and high, terus ada force value analog, dan kemudian ada indikator isi tangkinya, dan pipa perpipaan di sini nanti harus jelas. Nah, di sini saya sudah membuat ladder diagram pada CX Programmer, tidak memakan lama waktu. Kita langsung mulai saja. Nah, di sini saya sudah menyiapkan untuk sequence pertama. Tadi untuk sequence pertama yaitu adalah saat PB start ditekan, indikator ready off dan indikator proses on atau sistem dalam mode otomatis. Nah, bisa dilihat di sini indikator ready itu lampu indikator sistem siap, dan indikator proses adalah ketika proses berjalan. Nah, di sini saya telah membuat input atau output sistem siap di 103 dan proses berjalannya adalah di 104. Di sini juga saya sudah membuat PB start dan PB stop. Nah, dilihat. Dan untuk sequence yang kedua, di sini saya sudah juga membuatnya. Yang untuk sequence yang kedua logikanya seperti ini: mengisi air, PLC mengecek level T2 tangki 2. Jika level LT kurang dari SP-min, pompa transfer P1 akan on. Nah, jika level LT nya telah lebih besar dari atau SP max, maka pompa transfer P1 akan off. Siklus pengisian air akan selesai. Nah, saya juga setelah membuat rangnya di sini. Di sini saya menggunakan compare. Untuk pengelamatan LT di sini ada D100. Kemudian untuk SP-min-nya saya di sini menggunakan D101. Nah, untuk pompa pertama di sini saya menggunakan output dengan pengamatan 100. Kemudian kita masuk ke sequence yang ketiga. Yang ketiga di sini logika proses yang kedua yaitu ketika mixing. Jadi si pompa transfer yang tadi telah off, maka si mixer akan menyala selama 5 detik untuk mengaduk air yang telah ditransfer tadi. Nah, setelah mixer mati, pompa transfer akan menyala hingga LT kurang dari SP-min, kemudian langkah akan kembali ke awal. Nah, di sini dilihat saya juga telah membuatkan sequence yang ketiga, yang dimana tadi akan mengaduk. Di sini saya sudah membuatkan timernya selama 5 detik. Di sini maka mixer akan menyala, kemudian mixer akan mati, dan di sini pompa 2 akan menyala, akan mengirimkan dari tangki kedua ke dalam tangki ketiga. Nah, mungkin untuk secara sederhananya seperti itu.
kita akan langsung melakukan simulasi dan masuk ke CX Designer. Baik, di sini saya sudah membuatkan desainnya. Untuk cara membuat desainnya sendiri itu cukup mudah. Kita tinggal di sini kan ada push button start dan stop. Untuk membuatnya tinggal kalian drag dari PB di atas tadi, kemudian pencet tekan 2 kali, dan di sini kita memilih desain yang akan digunakan. Nah, di sini ada banyak. Ini untuk lampu, dan jika ingin menggunakan simbol yang lain, ada banyak di sini, bisa dipilih saja. Nah, misalkan ini push button. Nah, maka tampilan akan berubah. Untuk pengalamatannya sendiri, kita tinggal bisa isi langsung di sini, ataupun nanti set dan di sini CIO, command input output area. Nah, untuk itu disamakan dengan rangkaian PLC yang ada di sini. Nah, karena saya sudah membuat keseluruhan dari pengalamatan dan perpipaan ini, jadi mungkin kita langsung saja untuk simulasinya. Untuk pengalamatannya sendiri, di sini saya di 100.000 di 100, di sini kita melakukan pengalatan yang sama agar nantinya bisa terlihat bahwasannya air masuk ke sini, mengirim ke tangki yang kedua sini. Nah, kemudian di sini juga saya sudah membuatkan PNID 1, PNID 2. Maksudnya tadi di dalam kriteria ada nah, di sini harus ada PNID 2 untuk 2 screen. Kemudian harus ada pop up juga. Nah, pop up juga saya sudah membuatnya di sini. Jadi nanti akan muncul seperti ini jika kita menekan pop up. Nah, untuk membuat pop up atau screen agar bisa berpindah gitu di layarnya, kalian tinggal pencet kanan dan di sini buat new screen. Nah, kita pencet OK. Nah, di sini kalian namai, misalkan kalian ingin PNID 3 misalkan. Nah, pencet OK. Nah, di sini maka akan ada PNID 3 seperti itu. Nanti kalian tinggal tambahkan saja di sini komponen apa saja. Dan kemudian jika ingin membuat indikator agar pindah layarnya pindah, kalian bisa menggunakan CMD. Di sini buat kotak, kemudian di sini bisa select dan ini ke PNID 3. Terus pencet OK. Nah, mungkin cukup sekian untuk penjelasannya dari cara pindah PNID. Kita langsung saja masuk ke logika proses sekuennya. Nah, di sini saat PB start ditekan, indikator ready off, indikator proses on. Kita akan mencobanya. Kita yes to all. Kita pencet ke sini connect untuk simulator ke dalam CX Programmer. Start. Kita tunggu sebentar. Nah, maka akan muncul
mode tes. Kita masuk ke CX programmernya agar dapat head to head. Nah, di sini ketika posisi awal sudah dijelaskan bahwasannya indikator ready off ketika sebelum on ketika base startnya belum ditekan. Nah, kita akan mulai menekan base start. Nah, kita tekan. Dan maka di sini berpindah, kemudian lampu indikator proses berjalan menyala. Nah, di sini pompa akan langsung menyala karena kita di sini telah memberikan nilai minimum di 10, maka si tangki otomatis akan mulai menyala. Nah, bisa dilihat oleh teman-teman di sini kita misalkan saja airnya bergerak ke dalam tangki 2. Nah, maka pompa 1 menyala di sini di CX Programmer dan di CX Designer pun. Di sini ada sedikit revisi untuk limit switch. Saya lupa untuk menambahkan di rang kedua ini. Nah, harusnya di setelah summer start, karena nantinya ketika pompa sedang berjalan dan si limit switch di sini ceritanya mendeteksi bahwasannya airnya kosong, maka pompa 1 tidak akan bisa, kan sedang berjalan. Nah, maka pompa 1 tidak akan berjalan ketika di tangkinya kosong, akan mati ya. Nah, untuk pop up-nya kita bisa atur di sini untuk minimalnya misalkan 10, dan di sini untuk maksimalnya ada di 90. Nah, tadi jika kurang dari, maka P1 tadi akan menyala. Nah, tadi sudah menyala. Kemudian jika telah memenuhi, si pompa satunya akan off. Siklus selesai, siklus sequence yang kedua. Kita akan cobanya. Kita coba isi di sini 91. Enter. Nah, bisa dilihat apakah penuh. Di sini akan memutar selama 5 detik. Selama 5 detik. Nih. 5 detik selesai. Karena sudah tangki 2 sudah penuh. Di sini, maka si pompa kedua akan mentransfer air dari tangki 2 ke tangki 3. Oke, dilihat. Nah, setelah pompa transfer P1 off, maka mixer menyala selama 5 detik untuk mengaduk air yang ada di dalam tangki 2. Tadi telah dilihat, bisa dilihat mengaduk selama 5 detik. Karena di sini sudah penuh, maka tangki air akan mengirimkan ke tangki 2. Nah, setelah mixer mati, pompa transfer akan menyalakan hingga LT spamin dan kemudian langkah kembali ke awal. Di sini kita ubah.
Nah, bagaimana ketika tangki belum penuh, namun si air belum penuh sempurna, tapi di sini pompa air akan terus masuk. Nah, di sini karena pompa air belum maksimum 90, maka air belum mengaduk dan P2 pun belum menyedot tangki. Nah, bisa dilihat karena ini telah mati. Nah, ini sama 5 detik. Nah, pompa kedua akan tidak. Nah, bisa dilihat indikator nyala. Nah, setelah tadi kurang dari, maka kemudian langkah kembali ke awal. Mungkin cukup sekian dari penjelasan tadi. Nah, ini adalah untuk limit switch sensor dari ketika tangki tersebut habis. Nah, kita pencet stop untuk menyelesaikan Nah, kita stop untuk menyelesaikan keseluruhan dari sequence pada tugas PLC kali ini. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk tugas kali ini. Mungkin ada beberapa penjelasan yang kurang jelas ataupun ada salah kata dalam penjelasan saya, dan ada beberapa bagian yang sepertinya dilewat karena untuk memotong durasi dari pengerjaan video ini. Nah, mungkin jika ada kekurangan bisa disampaikan langsung saja di kolom komentar, ataupun ada yang ingin ditanyakan boleh berdiskusi. Terima kasih untuk yang sudah menonton hingga akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga